5 hadis ya. Iya 90. Iya, 90 Pak. Hadis 90. Hadis 90? Iya. Hadis 90 tuh. Iya kenapa iya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malaku wa laka bi misli. Hadis riwayat dari Abi Darda radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min tidak ada seorang hamba muslimin yang muslim dia da'u li akhi dia mendoakan saudaranya bi zahiril ghaib. Nah, zahiril ghaib ini asal kata zahiril itu kan ghaib yang tidak kelihatan. Ada pemahaman yang makna bi zahiril ghaib adalah bahwa dia mendoakan saudara yang muslim dan saudara yang doakan itu nggak tahu. Ini yang doakan apa? Nggak tahu. Ada yang mengatakan zahiril ghaib itu jauh. Itu jauh. Karena dia dalam keadaan jauh, ya tadi maka yang doakan pun apa? Nggak tahu. Kalau ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya seperti itu, artinya dia mendoakan saudaranya yang tidak, yang saudara doa ini nggak tahu, maka apa yang terjadi? Illa qala al-malaku, kecuali malaikat akan menjawab wala kamisli, kamu juga seperti itu. Jadi artinya doanya berbalik untuk dirinya. Misalnya dia doakan supaya saudari itu misalnya sakit cepat sembuh, maka malaikat mengatakan kamu pun begitu, kalau kamu sakit kamu cepat sembuh. Jadi ketika kita mendoakan orang lain untuk kebaikan, pada hakikatnya kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Itulah ganjaran. Maka doakanlah yang baik untuk orang lain. Ketika kita doakan orang yang kebaikan, maka itu akan berbalik kepada kita. Bagaimana baliknya? Kalau kejahatan, memang tidak ada hadisnya untuk kejahatan. Maka kita dilarang untuk apa? Kalau doain kepada ada orang lain kejahatan itu bukan ya li, tapi apa? Ya ala. Itu kalau kita bahasanya apa? Nyumpain. Makanya kalau kata ya li itu untuk, tapi kalau doa ala itu doanya nggak baik. Itu artinya kalau kita biasanya nyumpain, ya, nyumpain orang. Nah maka berusaha kita mendoakan saudara kita itu, yang saudara kita doakan itu nggak tahu itu apa. Tapi ini abdi muslimin yang doakan orang muslim. Bagaimana yang doakan itu nggak ada keterangan doakan misalnya non muslim. Kalau yang doakan muslimin, maka
Malaikat mengatakan walaka bimiskin, kamu sama juga seperti ini. Jadi kalau kita doakan dia kebaikan, dia supaya usaha saudara itu apa berkah usahanya, maka kita akan apa? Juga sama. Malaikat akan mendoakan kita. Jadi sebenarnya lebih dahsyat lagi yang malaikat apa? Yang untuk kita. Kenapa? Karena malaikat yang apa ini? Yang doain. Jadi kita berikan kebaikan kepada orang lain dengan doa itu. Nah, doa yang kita dapat itu lebih dahsyat. Siapa? Malaikat yang doakan, bukan manusia lagi. Kenapa seperti itu? Dan Zohril Ghaib, karena doa bizoril Ghaib itu doa yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Yang didoakan aja nggak tahu. Yang didoakan nggak minta. Jadi yang di Zohril Ghaib itu doa yang paling bahkan di riwayat lain katakan doa beberapa doa yang dijabah oleh yang cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di doanya orang yang musafir ya, sampai dia Pak kembali, doanya orang sakit, doanya orang haji. Ada doa di Zohril Ghaib. Nah, mana yang paling cepat dijabah oleh Allah di Zohril Ghaib? Zohril Ghaib itu ada yang menafsirkan dengan orang yang musafir. Kenapa? Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Rasulullah untuk umrah ke Mekah. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Umar Khattab, Umar, ala tansani doa, jangan kamu lupakan kami dengan doa. Coba Rasulullah Pak minta, Rasulullah minta doanya, Rasulullah minta gitu. Ini kita belajar dengan Rasulullah minta doa. Kenapa Rasulullah minta doakan Umar Khattab? Ya memang itulah yang maksudkan Umar Khattab itu pertama dalam musafir. Doa yang mustajab itu doa orang apa? Yang musafir. Doa mustajab. Di Umar Khattab, Rasulullah mintakan doa Umar Khattab, karena doanya Umar Khattab itu pasti dijawab oleh Allah. Dan kedua melakukan ibadahnya ibadah umrah. Jangan lupakan kamu dalam doa baik. Riwayatnya sertakan kami dalam doa khair. Rasulullah ini mungkin apa ya? Kita doa. Nah, ketika dia di Zohril Ghaib ini, yang apa? Yang doain apa? Nggak tahu. Yang doa itu nggak tahu. Maka yang berdoa pasti apa? Ikhlas. Orang nggak diminta, nggak tahu, didoakan. Supaya sebulan didoakan. Kan yang nanya, kantor bagaimana kalau main kalau dapat dulu saya pakai kamu dulu. Ya, turun ya. Ya, dan bukan gitu ya. Terus ternyata malaikat kamu juga gitu. Yang ini belum dapat itu dapat lagi. Kamu boleh duluan. Ya, jadi doa kebaikan kita akan dapat kebaikan dan nanti kita dapat lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena yang mengamini kita siapa? Malaikat. Walaka bimisli, kamu dapat yang seperti itu. Nah, ada cerita yang unik. Makanya di viral ya itu dikirimkan oleh itu Ari Ginanjar ya. SQ ya. SQ. Itu. Hanya viral dia postingnya diambil ini sambil apa namanya? Di mobil itu tapi viral. Tapi logikanya masuk ke hadis ini. Itu ketika dia sedang membangun apa sih menara satu 65 itu ya menara itu katanya sedang dalam proses itu kehabisan dana gitu baru konstruksi udah habis kan. Akhirnya kata dia orang tuanya berpesan, udah kamu nggak usah kamu doakan saja setiap orang dengan kebaikan. Siapa kayak dapat kayak apa, kamu doain aja pokoknya yang dapat itu dan kamu doakan saja. Sampai dia punya gitu di samping kiri kanan itu ada 4 atau ada 3 bangunan. Sini sedang bangun juga sedang bangun apa namanya menara ya, hotel gitu. Dia doakan itu. Lalu dia nggak mau orang nggak tahu punya siapa di bangun itu supaya cepat jadi gitu lah. Karena pesan orang tuanya kata dia, kamu doakan saja kebaikan siapa saja yang kamu temui, orang sakit, orang yang dagang siapa, kamu doakan yang kebaikan juga. Nah, dia katakan nggak
tahu dari mana sumber dana itu, akhirnya yang dia bangun itu jangan terus gitu. Ya akhirnya dibilang yang dia doakan jadi gitu, dia pun jadi gitu. Atau kalau bahasa tuh kira tuh di itu gitu, apa di video gitu, di grup, nggak tahu sih dari mana pak. Itu kalau ngirim siapa sih? Tapi ada yang ngirim saya itu. Logikanya langsung di sini. Kenapa? Karena didoakan semua orang, dia nggak mendoakan untuk dirinya gitu. Dia nggak doakan untuk dirinya. Dia doakan sih, dia lagi bangun doakan supaya bangunan cepat selesai, bangun doakan semua yang dagang supaya untung segala macam, doakan semua. Dia nggak mendoakan, saya nggak berdoa tempat apa bangunnya. Udah serahkan nama Allah Subhanahu wa taala, selesai, saya nggak doakan. Saya doakan apa? Untuk orang lain itu. Ternyata bangunan dia itu. Ya, orang tuh bingung-bingung, kok bisa selesai kan? Yang menara itu bisa selesai. Padahal dia udah habis desktop semua. Udah selesai sama Allah. Dia bilang udah apa sumber dana itu udah cukup semua, udah macam. Udah, tapi katanya sama orang dia atau sama orang tuanya, kalau seorang tua kita kamu doakan saja setiap orang itu, siapa saja kamu ketemu orang doakan kembali, doakan itu aja. Udah kok itu setiap ketemu siapa saja, yang pengemis ke yang pedagang ke apa saja dia ketemu dia doakan, baik kembali dia doakan semua. Logikanya masuk, logikanya masuk. Kenapa? Ya tadi dia membawakan orang lain, malaikat mengambil kamu juga begitu. Dia doakan yang sebelahnya itu sedang membangun, didoakan itu sama dia. Bangunan ini dia memudahkan, dia doakan bukan orang lain. Orang lain doakan, ya malaikat mengambil kamu juga seperti itu lah gitu kan ya. Jadi apa? Itu keuntungannya lebih dibanding dia doa sendiri untuk keuntungan sendiri. Nah, sekarang kan doa orang lain berhasil, insya Allah dia pun apa? Berhasil kenapa? Dia lebih dahsyat dapatnya. Karena dahsyat karena malaikat yang ngapain? Yang mintain gitu, lebih dekat lagi. Nah itulah logikanya seperti itu. Jadi kita kadang-kadang salah. Kalau datang kita supaya orang lain apa? Ya, orang lain apa? Tutup atau rugi, ya kita salah itu. Karena muncul rasa apa? Syirik hasad gitu. Kalau dalam itu, ya Tuhan ngaku mati ya. Dia malah aku dengan apa tangan kemari itu malah bahaya itu. Jadi kan, lu supaya dagang dia laku. Malaikat itu mengatakan kamu pun supaya laku juga itu kan ya. Jadi harusnya kita berbalik gitu. Jadi kebaikan itu berbalik kepada kita. Ya, logikanya seperti yang dikatakan hadis ini, iya karena malaikat yang mengamini itu, yang mintakan. Dan kalau kita meminta diri sendiri kita sendiri, ya kita untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Jadi kita egois sebenarnya. Tapi kan kalau logika manusia, kalau dia mendoakan orang misalnya nih dagang di kios yang sebelahnya. Kalau malaikat kamu juga seperti itu akhirnya apa? Kita yang mampu Tuhan. Nggak tahu nggak kalau kelompok gitu. Kali mau nih untuk silakan. Ya karena kembali ke diri dia kalau gitu. Maka hadis ini tuh dengan saya bilang tadi logikanya masuk. Maka Nabi doakan ya, doakan untuk dirinya, doakan keluarga, doakan untuk orang semua. Yang akan bizaril gaib itu apa? Lebih dahsyat ya, lebih cepat dijawabnya. Dan apa? Malaikat yang mengamininya dan malaikat mengatakan walaka bimisli. Bimisli kamu juga dapat yang seperti itu. Doakan orang untuk kaya, kamu juga akan menjadi orang kaya. Doakan untuk orang mau sukses, kamu juga akan sukses. Bahkan dia nggak mendoakan tadi yang hari ini aja namanya. Dia nggak mendoakan untuk dirinya, dia udah saya kasih ke pasar. Kata orang tuanya doakan saja sama siapa pun doakan. Dia bilang tuh nggak tahu tuh aliran dana dari mana. Saya berhasil bangun sekarang jadi itu menara itu. Berapa bulan deh sebetulnya. Jadi kita manusia bulan deh. Jadi yang logika teman-teman bilang udah kamu nggak usah bangun yang gitu, investasi yang lain aja karena itu nggak mungkin bilang macam itu barang itu. Udahlah kata Bismillah atau tidak. Kalau jadi kerangka habis nih. Baru kerangkanya nih itu habis nih. Berapa miliar habis nih. Gimana lagi sih udah nggak ada lagi cadangan sekali. Nah itu aja. Itu silang logika itu ya. Masuk pada hadis ini. Dia pak malaikat yang kita doakan kebaikan buat saudara kita itulah yang paling dahsyat kita akan dapat. Artinya seberapa doa apa kalau masa sekali mendayung dua pulau terlampau ya. Jadi sekali kita berdoa kita dapat
juga orang lain dapat juga. Kenapa? Bisuril Quran itu doa yang paling cepat. Doa yang paling cepat. Maka itu saya kira tadi yang pernah kita sampaikan. Kalau kita dapat informasi tentang seseorang, atau karena musibah, atau sakit, atau meninggal, kadang kita copy paste nya cepat, cuma baca nggak gitu. Khawatirnya nggak baca. Innalillahi cari ikut apa namanya? Stiker. Berarti baca nggak dia? Baca. Kan kadang copy paste itu kan ada stikernya. Kamu sih sebenarnya cuma kalau ngetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ada stiker waalaikumsalam. Tapi mudah-mudahan berbarengan dengan dibaca gitu ya. Bila assalamualaikum waalaikumsalam. Karena kan itu doa kan. Ya, kita kirimkan juga kita apa? Kita baca juga, jangan ngirim doang nggak baca-baca gitu. Apa enggak? Ya, saya bilang apa kita apa ya? Kita rajin nulis apa doanya panjang gitu. Kira dibaca nggak gitu? Ada doa itu panjang kalau doa itu. Baca nggak nih orang ini? Nggak baca. Kenapa nggak baca? Karena doanya salah gitu kan. Harusnya mau filahu ya mau filaha gitu kan. Dia nggak baca lagi. Hadis selanjutnya an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairin. Siapa orang Allah kehendaki dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah pastikan yufaqihu, Allah pahamkan. Yufaqihu itu paham, fikih itu paham pada masalah agama. Jadi agama jangan dipikir hanya sekedar ilmu yang apa ya, semua ilmu itu Allah Taala. Ilmu apapun itu. Jadi pada kaitan nanti dia dengan berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi paham dalam masalah agama. Ya agama itu jangan dikira dengan agama masalah hubungan vertikal saja. Maksud pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Semua ini kenapa? Karena Islam itu datang sebagai jalan hidup, way of life ya, jalan hidup. Nah, ketika jalan hidup, apapun dalam kehidupan ini berdasarkan agama. Nah, jangan dikecokkan kita dengan apa? Dengan istilah apa? Pemisahan ya, negara, agama, politik, agama itu. Agama apa nggak pernah beres? Justru sebaliknya. Dalam beragama masa itu ada agama itu etikanya, bukannya praktis tapi etikanya. Berpolitik dalam agama nggak ada, nggak ada, tapi ada etikanya. Tidak boleh menzolimi, tidak boleh itu ada etikanya. Kalau dilepaskan maka dia akan apa? Akan bertindak sesuai dengan keinginan. Contoh ada istilah art of art, seni untuk seni. Jadi dia bebas apa? Bebas nilai, nggak akan terikat. Ini seni gitu. Alasan sign for sign gitu. Ilmu untuk ilmu. Artinya ini ilmu. Nggak bisa. Buktinya apa? Jangan Islam cloning ya. Konsep cloning, teori cloning ya. Yang itu kan pada domba kan. Pada domba. Itu kan gereja sendiri kan nggak mengizinkan untuk diterapkan pada manusia. Itu kan domba doli itu kan yang bisa dikloning akhirnya berhasil. Lalu gimana kita kalau manusia? Sampai gereja pun nggak boleh. Kalau itu lepas dari konteks agama, maka boleh nggak? Ya terserah. Ilmu untuk ilmu. Udah ngajar dalam agama. Kan macam itu. Tidak. Orang yang Allah kehendaki orang baik, dia akan paham dengan agama. Artinya bukan agama yang penting hanya pengertian sholat, puasa atau enggak seluruh kehidupan berapa. Karena Islam itu nggak lepas. Kalau saya katakan masuk WC aja pakai aturan agama kok. Masuk WC aja kan? Kiri, baca doa, keluar, ikan, baca doa, gitu kan? Berarti apa? Diatur betul sama agama. Apalagi konsep yang besar, berpolitik. Politik bertemu dengan agama. Gimana agama turun tangan? Di etika. Etikanya jangan kalah. Lo apa etika agama dengan etika manusia? Kalau etika beragama yang dipakai, maka dia ada pengikat secara zahir, pengikat secara batin. Kenapa? Dia ada konsekuensinya nanti di akhir. Kalau agama, apanya? Maksudnya?
Standarnya lah. Nggak berubah, tapi dia ada konsekuensi yang dia tidak bisa lepas. Kalau konsep jinnya kan selesai, selama nggak terbukti bebas ya. Agama nggak bisa. Kalau di dunia selama dia nggak terbukti, walaupun dia seorang koruptor, itu kan seorang koruptor dipolis ketika sudah apa dipolis kan, walaupun dia koruptor benar-benar mencuri, benar-benar korupsi, tapi tidak terbukti, bebas. Kalau agama nggak bisa. Nah, ketika dia orang beragama, walaupun bebas secara hukum, tapi dia tahu ini salah, dia akan bisa harus menyelesaikannya. Jadi dia nggak bisa lari dari situ. Itu agama. Dan standar tetap, dia standar tetap, dia akan berlaku dan universal, siapapun akan berlaku. Dipilih. Nggak bisa. Makanya yufaqihul fiddin, Allah pastikan pahamkan masalah agama. Apapun profesinya, menjadi profesi yang baik kalau agama landasannya. Nggak bisa kalau saya jadi kasusnya punya kata istri orang dia kata orang kan pada posisi yang basal, para BPN itu posisi yang basal. Dia cerita sedang membangun rumah, lama betul itu bertahun-tahun nggak karena uangnya boleh apa ngumpul sedikit. Ada satu proyek. Saya sih selalu bilang jangan-jangan ini Mas Kuri belum pernah dapat ini kayak belum pernah dapat godaan. Berkali-kali ada pas 11 M. Nah, proyek bisa. Orang pada main mendekat ya supaya apa? Dikasih proyek. Dia enggak. Atasnya masih nih garap 11 M. Ini sudah kebayang, ini biar cair uang 11 kan berapa jalan ke sini karena dia yang mengajar anak buahnya itu paham. Sedang kayak macam gitu dalam posisi yang kan itu agak bingung kenapa salah satu yang butuh uang butuh kan lagi membangun mau nggak selesai. Nah itu kan 10 M itu minimal 10% aja itu minimal ya itu sudah kelihatan 11 M kalau 10% lumayan lah. Itu minimal, itu bisa sampai 20 kalau dia bermainnya gitu. Itu bicara sama bisa jadi kita juga mungkin bisa itu kita mobil bos nasi gitu biasanya ya orang-orang ini pada mendekat tapi malah dia nggak minta nggak apa lah justru modifikasi di garap itu dengan pembagian nah ini sekian ini minimal kita punya sekian di rumah membutuhkan sekian nggak ada mobil satu udah terus loh nanti laporannya gimana kata isinya gitu kan anak-anak udah bisa bikin laporan misalnya udah yang itu udah biasa gitu artinya udah bukan rahasia udah kapan udah biasa asal ini apa asalnya bisa menutupi ya selesai ini bilang bukan lapor sama Tuhan ya sudah nggak jadi tadi sih bilang lapor sama Tuhan gimana ya sudah nggak jadi sudah dipulangkan tuh dibodoh-bodohin sama teman-temannya sama kamu ini gimana sih kata orang mau miskin itu sama saya kasih malam kamu dan sama coba udah sama gimana kamu tuh sudah eselon sekian udah biasa kan ya itu saya udah tahu jalannya saya nggak sanggup ini kok kemudian keuangan kalau macam itu udah ketahuan meja yang harus dihadapi udah nggak sanggup kamu kan juga bisa dapat ya maksudnya kamu kan juga bisa dapat juga betul kamu sedang bangun rumah kan justru itu masih nggak sanggup dia pulang sampai teman-teman masih kalau dia ngambil kan teman-teman ini kan kebagian kan satu ruangan itu kan dapat bakalan kebagian proyek itu kan pas dia pulang ini kamu ini kemana sih kita sudah dia saya nggak minta nggak minta juga kalau dikasih kan kita juga senangnya karena pasti kita akan kecipratan juga pasti akan bagian-bagian itu kita akan garap juga kamu pasti malah marah kamu ini katanya nggak tahu kenapa enggak cuman ketika isi nanya iya lapor sama Tuhan bagaimana Pak bingung dia kan
ya sudah nggak usah lah. Kita kan laporan sama manusia bisa, bikin laporan sama manusia bisa, laporan resmi bisa dan diterima, iya. Cuma pas Tuhan bagaimana? Bingung. Itu yang Pak Yofik dia paham pada masalah agama dia. Lebih baik saya nggak terima itu. Kenapa? Karena pasti akan melewati jalur itu, artinya meja ini segini itu pasti akan melakukan itu semua, pasti. Kata dia nggak akan bisa, mulus-mulus nggak akan bisa. Dia sudah tahu bakal ada resiko itu, dia nggak bisa murni bersih gitu, nggak pakai uang, nggak bisa katanya. Itu untuk mencairkan sekian itu, angka segitu tuh meja ini udah kebayang gitu, untuk keuangan segmen itu udah kebayang semua gitu. Bisa nggak tahu. Ya karena saya yakinnya ya karena Allah itu paham agama gitu. Semuanya kan macam itu. Ya mungkin macam yang diceritakan Pak Haji gitu kakaknya depannya apa tentang apa yang dokter itu ya, yang ahli bedah. Ya mungkin kalau berpikir tentang keuangan, ekonomi, happy gitu kan, buat tinggal nangkul uang, kenapa? Udah plastik gitu. Tapi karena berpikir pada agama itu nggak boleh, walaupun dengan sekarang bahasanya pendapatan yang tanda kutip ya walaupun nggak kecil, tapi maksudnya yang di bawah di standar ini. Tapi karena tadi udah nggak boleh sudah, jadi nggak tidak terkalahkan dengan ekonomi atau dengan dunia. Banyak Pak, kalau operasi kecantikan 100 juta misalnya, operasi perbaikan ini cuma berapa ini jadi itu nggak dapat, iya kan? Tapi karena itu nggak boleh gitu, ada saran agama nggak boleh, maka dia nggak mau melakukan itu faktor fikih gitu. Karena dia sudah, karena sebenarnya agama paham dia. Yufaki itu paham dia, agama melarang itu. Karena udah nggak boleh sudah. Maka itu Pak, kata Allah menghendaki apa? Kebaikan. Dalam maksudnya apa saja. Ya kan banyak, mungkin kalau karena kita mainnya di mesin mungkin banyak godaan, kalau mungkin Manto mainnya di proyek banyak godaan mungkin ya. Apa bisa ngurangin besi gitu kali ya. Besi 12 mengkul ganti sama yang 12 bencong, banjir bencong. Ada sekarang gitu ya, beli besi ada yang banjir. Beli besi, kok ini lebih murah? Ukur katanya besi masih 13, tapi kalau lebih murah gitu misalnya karena ini banjir. Oh ada yang banjir. Oh, udah main apa? Di main di mana? Memang udah tinggi ya. Tinggi. Kalau di pemerintahan aku banyak potongan. Iya. Udah ada capek main-main gitu aja. Itu teman-teman itu cari gitu kan. Loh, kok bisa begitu ya? Bisa. Sampai itu yang tadi saya dengar itu. Jadi pengadaan apa? Nah, kan ada anggaran per 5 tahun pengadaan sama media komputer itu. ATK Ya, itu ATK itu ada tuh. Ada ininya kan. Sampai 10 miliar. Dia megang proyek itu. Itu bertubi-tubi itu datang mendekati. Yang biasa. Yang ya kan ada proposal kan, itu kan harus tender kan. Tender berapa macam. Dia pelajari ini kalau sampai orang-orang yang dekat-dekat itu dan dia kita orang tahu aja kalau saya sedang mau ya. Itu masih belum berapa ya baru fondasi baru naik itu. Tapi itu banyak tuh ya. Sekian itu mulai itu katanya sekian ratus gitu. Ya, jadi di rumah itu jadikan proyeknya saya. Iya makasih gitu. Kalau berkata motor terus ya yang punya motor, mobil lah gitu. Ada uang, biasalah kali begitu aja. Nanti saya pelajari. Akhirnya dia pelajari yang dapat tender itu nggak tahu orang antah berantah gitu, yang semuanya nggak doang. Dia bilang saya udah pelajari, saya panggil orang itu. Ternyata rasionalisasinya pas nih semua. Itu sebaik itu detekan yang mana? Habis maki-maki apa namanya? Benci segala macam yang biasa dapatkan itu sampai yang masih ada di atas sana gitu. Apa di panggung.
karena sudah sesuai dengan ini ya saya bilang itu semua gitu kan. Yang lain semuanya ngaco atau dia. Nanti mungkin hitungan segala macam ini udah nggak rasional gitu. Yang ini rasional udah saya kasih. Tapi kamu nggak dapat apa-apa. Ya saya nggak betul dia kata itu yang betul dia nggak dapat apa-apa. Yang itu udah segala macam. Kamu tuh kenapa kata ya sudah kan sesuai. Ya aman saya itu aman saya udah dia punya anak kita nggak dapat apa. Enggak kata spesial pun saya nggak ada. Bahkan dibantu sama dia. Yang ini ucapan enggak saya nggak mau ucapan makasih katanya kamu patut. Enggak sekarang itu enggak. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa ini udah lepas ya udah lepas. Terima kasih sampai ngajak makan ya enggak sih. Ngajak makan itu aja terima kasih gitu enggak sih itu susah gitu. Udah. Ya karena tadi saya katakan jadi godaan-godaan macam itu banyak. Atau kalau mau infak fiddin apa sih ini fiddin itu ya takut pada Allah Subhanahu wa taala itu yang fakir fiddin itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu orang yang takut pada Allah. Dia pelangkai itu harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertimbangan baru dia majunya tinggal apa? Akhirat. Kalau din itu tinggal akhirat. Boleh selamat di dunia tapi apa di akhirat? Belum tentu dia selamat. Nah, maka pinggir panjang dia. Maka sebelum tadi ketika dikatakan lapor sama Tuhan bagaimana? Oh, udah bos. Udah enggak boleh naik. Lapor sama Tuhan gimana? Dia lapor gimana? Gampang anak-anak banyak, anak buah banyak bisa dia laporan itu. Bukan katanya. Lapor sama Tuhan. Kata dia misalnya gitu artinya karena membaca anaknya lain udah saya cerah tapi nanti masalah jadi udah jadi nggak jadi aja kan ya sudah akhirnya tuh bertahun-tahun nggak jadi ya jadi pelan-pelan aja akhirnya jadi juga tapi ya lama prosesnya punya mobil pun lama prosesnya udah pensiun baru punya mobil lagi kan bahkan isinya sudah wafat baru punya mobil isinya masih ada nggak punya mobil punya motor aja isinya udah wafat baru punya mobil itu saking apa ya penjagaannya ya, jadi fakir fiddin itu di situ itu berarti Allah karena itu dia bahasa jadi agama bukan sebagai simbol tapi sebagai acuan dalam kehidupan apa bahasa keren way of life jalan hidup bahasa kerennya begitulah orang semua bilang bisa keren-keren itu ada nggak ngerti juga ya itu jadi agama An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqul mu'adhdhin. Riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu mendengar suara azan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Itu tadi kan. Tapi nanti ada pengecualian. Ada lengkapnya pengecualian ketika apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah itu juga la haula wala quwwata illa billah. Itu ada pengecualian. Di sini hadisnya sangat singkat jadi enggak disebutkan apa pengecualian. An-Nabi Qatadah. Iya. Balik ya. Belakang. Hah? Belakang. Ini balik belakang ya. Iya. An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjid falyarka rak'atain qabla an yajlis. Apabila setelah kamu masuk ke masjid maka rukuklah artinya salatnya 2 rakaat sebelum dia duduk. Mutafaqun alaih. Ini bos awal salatnya tahiyatul masjid. Maka sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib gitu. Kenapa? Karena ada falyarka dia ada kalimat amar. Bahkan di ayat lain ada Rasul sedang berkhutbah, khutbah kan terus datang sahabat ditegur. Kamu sudah sholat belum gitu. Lagi maksudnya sempat yang itu khutbah gitu berarti. Ya, kamu sholat belum? Sholat sudah kan. Tapi qabla iya jisa sebelum kamu duduk. Kalau udah duduk itu udah enggak lagi. Sebelum duduk jadi itu enggak masalah gitu. Artinya lagi khutbah, dia datang baru datang dari masjid sholat itu enggak. Itu semua pernah dimakan oleh karena itulah mazhab Hanafi mengatakan sholat tahiyatul masjid itu apa? Wajib, bukan mazhab Syafi'i tidak wajib. Sunnah, mazhab Hanafi itu wajib. Kenapa? Nah, Rasulullah sempat-sempatnya lagi khutbah saja ngapain? Hukum berdiri. Tapi khafifatain 2 rakaatnya apa? Yang ringan, jangan panjangin, yang ringan. Yang ringan itu artinya sekedar pendek lah. Panjangan masih soal Baqarah gitu. Ya, itu seperti itu. Ya jangan dipanjangkan. Jadi apa istilahnya yang standar saja yang kuliah gitu. Itu namanya sholatnya tahiyatul masjid. Maka oleh karena itu masuk masjid dalam keadaan suci dia kan. Kalau kan suci, maka ketika masuk kan udah
udah niat itikaf dia di dalam masjid kayak kita itu niat itikaf. Itikaf itu nggak mesti harus. Pokoknya selama dia di dalam masjid maka dia apa? Hukumnya itikaf, mau dia tiduran mau dia dalam itikaf. Ya. Bahkan kalau dia sholat dalam keadaan berwudu, maka dia menunggu sholat karena berwudu, maka dia dihitung dalam keadaan sholat dari maghrib dia berwudu sampai isya gitu. Maka dihitung dia sholat berapa rakaat coba dari maghrib sampai isya dia. Kalau dia sampai mengalami hudis selama dia nggak hadas, nggak batal, dia batal stop dia. Namanya orang sholat nggak boleh batal, kan dia wudhu lagi masuk begitu. Ini berapa banyak yang itu kan? Kalau orang-orang terdahulu sekali masih ada ya. Kalau isya, maghrib sampai isya dia nggak pulang tuh, nggak pulang. Dia baca ada yang kedua juz, satu juz itu dia baca Quran dia nggak pulang. Nah, selama itu dilakukan maka dia dalam dihitung dalam karena apa? Dalam orang yang sholatnya jadi sholatnya tahiyatul masjid ya. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masal ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masal hayy wal mayyit. Riwayat Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masal ladzi yazkuru, perumpamaan orang yang yazkuru yang zikir dan ingat pada Tuhannya, wal ladzi la yazkuru, dan orang yang tidak ingat akan Tuhannya, masal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup adalah orang yang zikir yang ingat pada Allah. Yang mati orang yang tidak ingat. Ini pengertiannya ini tidak semata-mata dalam pengertian ucapan ya. Ini maksudnya nggak hanya lisan. Dia ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut dia orang mati dengan orang yang hidup? Orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala aktivitasnya terkontrol. Orang yang tidak ingat pada Allah itu kayak orang-orang mati. Aktivitasnya nggak terkontrol. Artinya udah nggak tahu apa halal, apa haram, apa segala macam. Ya orang mati kan dikendalikan. Ya. Orang mati kan dikendalikan. Kalau orang hidup dia kan mengendalikan. Orang mati itu dikendalikan. Ya mayit itu kan dikali mau diapain aja gitu kan. Dia udah nggak apa, udah nggak terkena hukum apa orang mati. Jadi dia apa? Tapi orang hidup tidak. Dia mengendalikan. Jadi ketika ada sesuatu karena dia ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak bisa tersentuh. Karena itu dengan yang haram. Dia bisa melawan, dia bisa menolak. Kalau misalnya kamu kok, ya saya gimana kok? Itu kan misalnya gitu, misalnya disuruh berbuat, karena yang disuruh. Ya kamu kan orang hidup, bisa melawan di sini gitu kan? Kenapa kamu mau? Kenapa kamu mau? Tapi kalau orang yang tadi katakan dia ingat pada dia kan akan melawan, dia nggak mau, itu orang hidup. Jadi kalau yang tadi misalnya diajak untuk sesuatu yang sifat maksiat, dia mau, dia seperti orang mati kan, kenapa kamu mau? Berarti tahu salah gitu kan, itu dia orang mati. Tapi karena dia ingat pada orang mati, dia nggak mau, dia nolak. Jadi dia orang hidup, dia bisa mengendalikan, orang hidup itu bisa mengendalikan, dia dinamis. Orang hidup dinamis dia bisa menolak, bisa segala macam. Ada standar-standarnya, tapi kalau orang mati kan nggak punya standar. Maka orang tapi jangan salah juga. Ada yang menafsirkan zikir itu ya zikir diucapkan, tidak sekali diucapkan. Ada orang yang mengucapkan tapi nggak tahu juga kemana ucapan saja, perbuatan tetap saja begitu. Ya, beda. Nah, jadi zikir itu selamanya diapakan? Diucapkan. Zikir itu adalah orang yang pada saat dia melakukan apapun itu dia ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadi apanya? Standarnya. Fa amma man tagha wa asara hayatad dunya fa inna jahima hiya wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Jadi wa amma man khafa maqama wa nahana nafsa 'anil hawa. Jadi dia nafsa 'anil hawa karena apa? Karena khafa, karena Allah. Wa amma man khafa maqama rabbi, dia takut pada makom posisi Tuhannya. Wan hanafsanil hawa, dia menahan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ditahan karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal jannata, ya. Tapi tadi wa amma man tagha wa asar hayatad dunya. Siapa yang tagha yang zalim? Wa asar hayatad dunya, prioritaskan kehidupan apa? Dunia. Jadi nggak ada kendali dia. Dia nggak takut. Innal jahim hiya neraka jahanam akan kembali. Kenapa? Dia nggak terkontrol. Tapi
ketika maqama rabbi, dia waman khofa maqama rabbi, dia takut akan posisi Tuhan, makom Tuhan. Nah, karena takut wanahan nafsu hawa, dia menahan hawa nafsunya. Kenapa dia bisa nahan? Karena takut pada Allah. Nah, maka yang bisa menahan hawa nafsu hanya orang hidup, orang mati. Bukan karena nafsu aja nggak punya, gitu kan? Itu orang hidup, orang mati, nggak bisa nahan dia. Orang hidup bisa nahan. Artinya kalau orang hidup dia mengendalikan, orang mati dikendalikan. Jadi, manusia dikendalikan hawa nafsu itu orang apa? Orang mati. Kenapa? Dia dikendalikan oleh nafsunya begini gitu kan. Jadi kayak orang mati dia. Jasanya kayak orang mati. Kenapa? Nafsunya mengendalikan dia mau begini mau begitu. Tapi orang hidup tadi ketika dia ada standarnya, Allah yang menjadi standar hidup dia, menjadi tujuan hidup dia. Maka dia mengendalikan. Nafsu nggak bisa sembarangan ngikutin maksain dia. Betul sih tadi ya. Mau kaya gitu. Caranya begini. Nggak usah, kenapa takut sama ya dia, tapi yang ngikutin terus berarti dia seorang mati. Kenapa? Dikendalikan sama nafsunya. Itulah zikir pada Allah itu. Tapi tadi pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita itu zikir gitu? Itu yang paling sulit kan? Maka diantaranya adalah pergaulan. Posisi kita pada pergaulan namanya ada pergaulan teman dalam tempat gitu. Kayak mungkin kalau ya nggak selamanya apakah yang di masjid selalu benar, kalau lempeng belum tentu. Di masjid juga ada maling. Di masjid pergaulan enggak juga. Bukti kotak amal hilang. Di masjid juga kan. Sendal hilang di masjid juga. Jadi nggak selamanya itu. Jadi pergaulan juga harus pilih-pilih. Maka bergaul kepada orang yang dia membuat kita takut pada Allah Subhanahu. Jadi jangan bergaul pada orang yang membuat kita justru apa? Berani. Apa haram. Karena gitu ya. Jadi apa yang temennya banyak apa haram aku pangkayaannya gitu. Kadang gitu, kadang enak juga tidak gitu juga. Emang betul kita betul begitu. Ini haram pangkayaannya. Ini gitu punya kaya. Yang betul sih nggak kaya kita begitu juga aja. Cuma buat apa gitu? Ada pernah nggak begitu? Ada. Abang langsung. Ada ditanya. Jadi di pasar itu katanya ada orang sering bantu, bukan bantu. Jadi di pasar sendiri itu ada orang yang kalau ada orang dagang butuh uang 200.000 gitu, yang nanti dia pengembalian itu yang seharusnya 2.000. Nah, dia nanya begini, itu membantu ada orang yang mau ini berapa banyak bosin ini setiap hari buat 2.000 itu biasa berminggu-minggu berbulan-minggu 2.000 nggak berasa tuh. Pokoknya bantu banget dia. Ya pokoknya ini ada orang nih dia mau dagang atau mau punya modal, kasih ke dia bawa tas itu. Pokoknya besok dia setiap hari tuh ada situ, 10.000. Dia bisa pinjam 100.000 penggantian yang bisa 200.000 gitu, karena hitungannya per hari 10.000 bisa pakai. Terus saya tanya gitu kan, ini sih jangan, ini teman-teman, ini sih apa, bagaimana tuh apa itu kalau orang kayak macam itu, tapi ini jangan apa biasanya bahasa kasarnya, jangan bawa agama nih gitu, kalau itu malah ngambek. Gua tanya malah ngambek gimana? Itu bagaimana gitu kan? Ini maksudnya jangan pakai agama, ini jawabnya bagaimana kalau pakai agama? Gitu jawabnya. Susah. Jadi kan itu membantu banget. Udah ini membantu banget kan? Yang membawa agama jawab itu orang membantu bagaimana tuh? Lah bagaimana tuh apanya? Mananya bagaimana tuh apanya, hukumnya tuh bagaimana gitu ya? Bagaimana apanya? Ya lu enggak jelas ya. Dia membawa agama. Dia bingung jawabnya, membawa agama pun diem aja. Lu udah jawab tadi itu membantu kan? Sudah terserah membantu. Terus tanya jangan membawa agama. Dia mau jawab pakai apaan? Apaan? Oh kuda. Malah ngamuk aja. Dia nanya awalnya jangan bawa agama, kan kita bingung jawabnya. Kita emang selalu sesuatu hukumnya apa ya? Kata itu riba, selesai urusan kan.
itu riba. Tapi kan jangan bawa agama, kalau mau riba urusan agama. Tapi jangan bawa agama, tapi membantu menolong nanti. Kita senang kalau nolong itu kan ditolong apa enggak? Minjem 100.000 ganti 200.000 sampai 250.000. Walaupun Kecil. katanya sih ya gitu katanya orang katanya Ban. 10.000 itu ribu gitu. 10 hari kan Lumayan. 2 bulan dia tadi sih katanya enggak marah gitu katanya Banyak lah. karena dia orang pasar dia nanya kita itu jangan bawa agama lah kata gimana tuh hukum nah abang nanya hukummu jangan bawa agama gimana urusan ya dia dikendalikan kenapa dia kepada Allah dia dikendalikan apa yang mengendalikan nafsu nah yang nafsu adalah orang mati ya orang mati kan dikendalikan oleh apa oleh manusia dia dikendalikan dia nggak bisa ngapa-ngapain tapi orang yang kepada orang hidup dia bisa mengendalikan ini nggak boleh ini nggak dia bisa menahan itu orang hidup bisa menahan bisa bermain orang hidup dulu orang yang mati nggak bisa bermain apa segala macam tiba-tiba ngejeblos berat aja dah misalnya korupsi ketangkap penjara selesai ini apa kan nah nyesel dia nggak bisa dia kena dikendalikan yang itu nggak ditahan ini nggak boleh sudah ini boleh siapa saja itu macam gitu jadi zikir itu bukan hanya apa siapa dapat katakan bergaulah pada bergaul orang yang dia membuat kita takut pada Allah jangan bergaul pada orang yang kita berani emang pergaulan macam begitu karena ini ngajakin begitu ngajakin gitu memang benar pendapatnya gedean nih gitu man jalan-jalan itu aja caranya begini kalau begini kalau kita mungkin orang pikiran kalau perasaan tinggi dia paham memarkup ya bisa jangan ini kalau gini nggak ada beruntung kan mana ada lebih nih yang ada konsultan ya jangan ada konsultan harus pembangunan jadi konsultan sama developer itu beda ini setelah orang beli yang betul nggak sesuai jadi dia mah jujur aja orang jujur datang ini bosnya sudah sepakat sama developer maksudnya udah nanti ACC saja gitu kirim itu orang terlalu juga gitu pas dia itu kami ditandain tidak sesuai tandain menyerik warna tidak sesuai datanglah developer sama yang mau serah terima itu kan ini kok katanya ada yang enggak ini katanya karena itu habis dia pun kantor maki-maki karena developer sama apa namanya ini sudah sepakat nanti iyaan aja gitu udah oke gitu mereka sama dia nggak dikasih catatan ini tembok ini keramik orang ini katanya udah kan ya karena itu dibaca loh kok ini banyak yang kurang katanya ini sudah sesuai loh kalau semua habis maki-maki kenapa loh tadi kan dia suruh datang kan suruh lihat gitu kan kenyataannya itu banyak yang kurang gitu pasangan ini begini yakin aja kenapa kan cuma iya kan lo kan suruh oh iya gitu pelapor dan dia tanya sama dia apa aja ini katanya ini harus ya pokoknya dia paham lah untuk bangun gitu paham kan sampai waktu jalan apa jalan tol apa itu kan bawa itu ke mesin hari ini ya yang penting buat ke mesin yang kayak gitu sih Sigmat ya. dia bawa gitu apa ini buat jalanan yang harusnya segiat nih orangnya banyak misalnya besi natural besi 15 besi 13 emang kelihatannya mas apa yang gitu nggak ukur ya kalau gitu nggak ukur kalau emang lihat kasat mata kan nggak banyak kalau kelihatan ya pengalaman iya gitu aja kan ini apa bobo gitu jadi kalau dia ya kan 12 sama mana ya kan beda sama 10 apa kata beda-beda tipis kata itu kelihatannya kalau material beda itu ini artinya kalau kata kalau di situ kan anggaran sekian itu kan gitu ya jadi ini berapa besi sekian bisa di anggaran gitu kan misalnya besi 13 misalnya gitu kan nah 13 ini udah selesai udah gitu kan
si ular misalnya. Sama dia mau kita. Ini nggak 13 nih. Kamu udah selisih 13 udah nggak? Iya tapi ini nggak selesai. Udah gitu. Ini lagian sih pakai bobok gitu. Maksudnya bukan memastikan, artinya ya dia mau lempeng-lempeng aja, tapi kenyataannya memang di lapangan tuh nggak boleh lempeng begitu. Lapangan tuh udah iyakan saja, lebih kurang 1 menit itu biasa, itu emang di situ 13 sama 14 misalnya gitu kan, udah iyakan aja gitu. Ada yang pakai tadi pakai banci segala macam, udah iyakan saja. Ini enggak, kan kadang-kadang keluaran dari apa Krakatau ya, apa gitu kan beda-beda katanya kan, jalan ya nggak ada lagi namanya. Ya artinya ada yang standar beda-beda lah standarnya gitu. Nanti yang pemerintah dia kan. Nah gitu. BUMN juga. BUMN juga. Sekarang ya kalau pakai ya standar. Iya. Artinya Lama itu ada KPKM nggak usah bisa. Itu masih benar. Terlalu jujur begitu akibatnya gitu. Sekarang ini mancing, ini keramik, ini kawai segala macam. Orang nggak tahu juga ya gitu. Udah iyain aja. Habis Kalau gampang nah. Surat jalan dia lihat, nggak bisa bohong. Gitu ya. Pabriknya udah nggak bisa main. Oh gitu ya. KW1 tulis KW1, KW2 kayak itu udah dipasang sama itunya. Jadi sama setelah terima sama yang punya udah sama konsultan gimana? Oke katanya. Kan nggak ada tanda tangan itunya kan, lu tanda tangan aja udah gitu. Kenapa lu periksa katanya? Karena kita kan sebagai ini, udah mana? Dia mesti udah kali sama ini ya. Ribet banget gitu. Pakai segala airnya sekarang ya udah karena ketahuan ini ya, yang itu nutuh sama ininya sama konsultan ya gara-gara lu gitu kan sama dia. Aduh buat jadi kita kena satu banget. Ya enggak itu tadi. Jadi antara yang hidup mati itu artinya zikir itu bukan hanya di lisan. Jadi itu artinya kan kita lingkungan kayak macam kan terbawa kan. Hanya dua sikap. Satu melawan, dua keluar. Itu aja. Di dalam nggak bisa. Di dalam itu nggak akan bisa. Dia berani melawan, tapi nggak mungkin. Ya opsi kedua, ya keluar gitu. Nggak bergabung di situ. Karena selama dia bergabung akan terus terbawa seperti itu. Makanya ada riwayat orang yang mau bertobat setelah membunuh 100 orang. Apa langkah pertamanya? Pindah dulu dari situ. Dia nggak bisa selama di situ dia pasti akan emosi membunuh atau ini membunuhnya akan terus ada. Kenapa? Lingkungannya. Maka dalam trio penyembuhan orang kena narkoba kan ada. Lepaskan dulu dari lingkungan itu. Kalau masih di situ, ya nggak bisa. Makanya didorong takut lagi. Kenapa? Masih di lingkungan itu dia nggak bisa. Linknya situ-situ juga. Iya dia akan terbangun terus. Ya setahun atau sebulan lepas besok. Cari mana? Lepaskan itu semua itu. Hijrah kalau bahasa agamanya hijrah. Baru bisa. Kalau masih di situ nggak bisa. Nah itu jadi zikir itu bukan hanya zikir yang komentar diucapkan. Dia mengucapkan itu ribu-ribu kali tapi pada lingkungan seperti itu akan terbawa terus. Nggak bisa. Nah, maka apapun yang dilakukan ya maka ingat pada ingat pada. Jadi apapun yang kerjakan pada itulah yang menyelamatkan. Makanya kan perumpamaan orang yang yang ingat dengan orang tidak ingat seperti orang hidup. Orang hidup perumpamaan orang yang ingat, orang yang mati dengan orang perumpamaan. Ini kan masal, maksudnya perumpamaan. Jadi perumpamaan itu apa persamaan? Kalau perumpamaan kan harus ada persamaannya kan. Di mana persamaannya? Kamu seperti macan. Apanya? Belangnya panoan mulu. Seperti macan apanya? Oh galaknya gitu loh. Ini kan perumpamaan orang mati dengan orang hidup. Orang yang mati adalah orang yang tidak zikir pada Allah. Orang hidup persamaannya di mana dan itu? Masalah perumpamaan di mana? Karena tahu kan perumpamaan itu di mana. Perumpamaan itu masalah itu di mana kesamaannya? Namanya wajah syabah itu yang diambil. Persamaannya kalau orang di pada Allah dia apa? Dia dapat mengendalikan. Orang yang mati tidak dapat mengendalikan. Artinya apa? Dia ikut aja, ini ikut, apa dia mau gitu. Kenapa? Nggak ada standar. Yang tadi bisa nolak, enggak itu haram, kayak gimana? Ini nggak boleh. Bisa nolak dia. Kenapa? Dia bisa mengendalikan. Tapi orang yang mati, ini iya, udah nggak ada standar apa.
Tapi ini tadi ini nggak bisa nggak bisa dilepas, tapi harus apa? Dilatih, dikendalikan, dikondisikan. Kondisikan pertama adalah lingkungan. Kalau dia masih malah dipengaruhi lingkungan pada saat dimana membawa kemaksiatan, maka dia nggak akan bisa lepas. Apapun, ya apapun. Tapi kalau dia hanya punya kesempatan lepas dari itu, ya nggak punya kesempatan untuk melawannya, ya pindah keluar. Itu jalan. Maka Nabi pun sama, walaupun sifatnya namanya hijrah, pindah. Karena apa? Sulit di kota Makkah itu. Pindah. Karena melawan. Kalau nggak mau lawan gimana? Ikuti lawannya. Kan udah tawarin kan, kamu menjadi raja, kamu mau harta gitu kan ya. Sampai yang sampai turun ayat lakum dinukum waliyadin kan begitu kan? Ditawarin. Wah, nggak bisa. Apa melangkahnya apa? Ya hijrah, pindah ke Madinah, Kudus juga. Nah itu jadi lingkungan yang paling penting. Nah satu lagi, Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsiminat as-sihhatu wal faragh. Riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, dua nikmat maghbunun fihima katsiminat. Jadi kebanyakan manusia itu lalai dengan dua nikmat. Apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat apa? Faragh itu apa? Waktu luang. Itu apa? Paling apa? Paling lupa. Kasihnya. Nah, jarang kita ingat sama ketika kita sakit baru apa? Ya sebenarnya kita sehat, insya Allah kita jarang ingat sama. Tapi sakit baru apa? Ya Allah. Kita baru ya Allah. Sebelumnya makan apa gitu asik aja nggak ingat. Ketika sakit baru ya Allah. Waktu luang sama. Itu waktu luang itu banyak gitu. Bahkan kadang-kadang kita bukan padahal udah time schedule udah. Tapi kenapa masih ini apa namanya? Dikejar-kejar target. Padahal udah ada time schedule udah ada gitu kan. Ini begini. Tetap aja pas udah habis waktu baru kerjanya dikejar-kejar sama gitu kan. Ya bukan hanya pekerja, akademisi juga begitu juga. Penelitian sudah tahu, tetap aja bulan terakhir baru dikerjain. Penelitian sudah tahu gitu, masih banyak gitu. Taruhlah orang ngerjain skripsi gitu kan. Udah tuh dia skripsi itu dia bisa proposal, misalnya S1 ya, bisa di semester 7 gitu, semester 6 bisa. Kenapa udah mau DO besok baru pusing, akhirnya kejar semalam segala macam. Itu tadi kenapa? Waktu viral itu dia lupa, lalai dia. Orang belajar, para pelajar mengajar, makanya kan ada akhirnya disebut dengan SKS apa? Kejar semalam gitu. Kejar malam semua gitu kan. Padahal itu kan mungkin kadang-kadang begini, lapor sama kita dia. Saya tadi malam lapor ngaji. Bisa nggak bisa, kalau makalah belum selesai, nggak bisa makalah berapa? Makalah ke-8. Berarti kan 8 minggu itu kan 8 berarti 8 pertemuan kan? Itu ngapain aja kan baru semalam lampu mati buat semalam doang kemarin. Karena udah nggak rasional juga gitu. Ini kan berarti makalah ke-8, berarti kan udah 8 pertemuan kan. Tapi mati lampu hari semalam doang. Udah gitu kan gitu emang. Pede aja sih kita. Pede aja kita antar aja. Itu viral itu yang menggalakan manusia. Itu dua hal, sehat sama apa? Sama lalai, sama luang, waktu luang. Itu yang kita lalai. Ya sama proyek itu sebenarnya kan begitu. Kadang udah dijalankannya, udah ada time schedule yang tepat gitu. Belum rapi ya gitu. Yang nggak tahu di mana ininya gitu. Mungkin karena targetnya kadang-kadang nggak tercapai, mana nggak tercapai sebenarnya. Mungkin saja ya kalau ada kendala tidak urusan, namanya ada kendala. Kadang nggak ada kendala itu kok belum selesai. Itu apa? Viral gitu. Jadi waktu lain itu apa? Waktu luang itu yang jadi Nabi nikmat, dua nikmat yang maghbunun fihima. Jadi yang dilupakan, yang dilalaikan oleh manusia pada itu apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat apa? Waktu luang.
itu kita sakit baru apa ingat pertama sekali sehat ya pas sakit pengen ke masjid dia pengen ini kali sehat kan waktu uang kan tapi kayak kita sholat di akhir waktu pas tadi kemana udah pas waktu udah baru apa pas udah kayaknya baru sholat zuhur udah azan asar iya sholat zuhurnya udah jam 3 kayaknya baru sholat zuhur udah apa udah asar sholat zuhur jam 3 seperempat asar setengah 4 ya itu kayaknya waktu cepet tamat cuma cepet elunya aja gitu kayaknya waktu cepet banget baru sholat zuhur udah asar lagi ya pas asar mau kerja itu enggak entar lagi kan entar lagi baru sholat zuhur udah jam 5 baru apa asar pas asar maghrib kan banget ya besok asar maghrib iya lah waktu apa kita harusnya apa belalai sudah dilupakan nah ini lah jadi Rasulullah itu mengantisipasi mewanti-wanti artinya sabda Rasulullah itu ya mungkin berkaitan dengan pengalaman Rasulullah juga mungkin berkaitan dengan apa kondisi atau kebiasaan masyarakat yang biasa orang suka lupa itu ya mungkin itu karakter yang biasa Rasulullah lihat pada para sahabat atau manusia dan kebanyakan atau itu angan-angan atau prediksi Rasulullah atau Rasulullah sendiri yang mengalami karena Rasulullah manusia biasa kadang-kadang sehat suka lupa karena Rasulullah masuk ya dia terpihak dari lupa tahu waktu senggang itu kan ada saya punya teman profesor yang pernah saya ceritakan ngapain belajar kesehatan sama Nabi aja meninggal usia 63 tahun nggak pengen sumpul lagi gitu. Udah gitu meninggal sakit ya kan belajar kesehatan ya kan itu maksudnya apa ya karena dia pernah dibiarkan orang-orang Eropa 90 tahun itu masih kagak dia masih bisa jogging 93 tahun panjang sehat-sehat belajar kesehatan sama Nabi aja meninggal 63 tahun usia muda itu katanya masih produktif itu udah meninggal, udah gitu meninggal sakit lagi. Nabi kan ini kan gemuk, berarti nggak bisa menjaga. Orang Islam memang gitu, orang Islam. Tapi nggak bisa menjaga kesehatan. Bukti apa? Diceritakan oleh Siti Aisyah kan bahwa Nabi itu kan sudah gemuk badannya kan, maka nggak kuat lagi terus sholat apa? Berdiri, sholatnya duduk, terus kan waktu udah apa dalam keadaan sakit. Ini belajar kesehatan sama Nabi. Udah, orangnya ngomong udah. Seumuran udah profesor. Ntar kalau 50 ratus beda. 60 lah. Seumuran udah profesor dia. Udah kalau udah belum juga oh iya ya. Tapi dia sudah banyak penyakit. Rokoknya kuat, dulu banyak penyakit. Akhirnya sampai jabatan dan meninggalkan jabatan apa nggak pernah sanggup. Karena pernah ketemu naik tangga. Apa? Memang dia sakit udah dia rasanya dia udah sampai dia kalau kayak Belajarnya berjalan gitu. Mana nggak mau. Tahu udah ya siapa ya, nih? dia karena dia di Eropa lama di Eropa. Orang Eropa kalau belajar 90 tahun masih gagal segala macam. Saya nggak balikin dia. Cuman ya juga ngapain lagi di debat orang kayak macam gitu kan. Ketika ada jalan orang lain debat tuh nggak usah debat orang kayak gitu dia aja dia mau apa tapi saya mengatakan Rasulullah 63 tahun itu yang dia lakukan apa yang orang 90 tahun itu udah jadi apa gitu udah apa yang dia kerjakan Imam Nawawi itu cuma 43 tahun 40 tahun juga Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin 43 tahun tapi punya kitab Riyadhus Shalihin mensyaratkan apa Muhadzab Majmu' itu sampai 24 jilid atau 42 jilid mensyaratkan Sahih Muslim sampai 24 jilid tapi usia 40 tahun ini usianya itu yang dia kerjakan tuh apa ya ketua kayak gitu nggak punya apa-apa buat apa gitu kan itu sehat-sehat juga mesti produktif apa yang dia kerjakan dan Nabi dilecehkan tapi 63 tahun itu Islam sampai dunia sampai kita itu jadi bukannya kuantitas dari umur tapi kualitasnya dia aja dia sih yang udah profesor tahu panjang apa usianya kayak kita mulu gitu kan udah diam naik tangga juga kenapa
segala macam udah. Gimana? Nggak bisa. Ini jam apa jam habis makan jam 11 itu apa? Itu kan ubah rumah gitu banyak. Gimana gitu? Karena nunggu aja nggak kuat ya. Nunggu itu habis nunggu. Tuh nunggu aja tuh jok begitu itu nggak kuat. Habis nunggu tuh udah. Mana aku kan nunggu doang sih bilang. Nggak tahu saya nunggu itu kayaknya nafas pendek gitu. Tapi Nabi proses Nabi gitu. Belajar sama Nabi usianya. Kalau usia ya dia sama yang saya 74-75. Tapi kemarin udah dapat gelar profesor karena dia jebolan dari dia banyak di sekarang ini dan bahasa Inggris mungkin bahasa Inggrisnya. Kalau kita 19 dia itu udah usah dia profesor. Bilang dia profesor tidak pemikiran Islam. Saya di mana ya profesor mikir mulu. Iya saya mikir sampai yang menjadi. Dia bilang dia orang aja kan filsafat. Iya kalau profesor dia dapat terus jadi apa? Dia ahli dalam bidang profesor, ahli dalam bidang filsafat. Yang paling dia filosof gitu kan. Yang saya belajar hadis Nabi. Emang kalau saya profesor jadi Nabi saya gitu. Itu masuk profesor sekali. Nanti saya profesor jadi Nabi gitu. Dia jadi profesor dia jadi filosof. Nanti saya jadi profesor apa intinya? Jadi Nabi saya bilang. Udah saya nggak ngejar-ngejar gitu-gitu artinya berbuat saja lah yang terbaik gitu kan. Enggak harus begini harus begitu. Cuman itu tadi ya jadi penilaian standarisasi dalam kesehatan segala macam itu standarisasinya ya tadi apa panjang banget. Tapi pernyataannya adalah ya nggak usah lah bilang bahwa Nabi itu nggak sehat dalam keadaan macam. Ya Nabi nggak sehat macam itu orang diamnya saja berpikir kok. Diamnya Nabi itu berpikir. Kita berpikirnya aja diam. Diamnya Nabi itu berpikir. Nabi itu jual Aisyah. Diamnya berpikir, berzikir. Diamnya Nabi itu berpikir dan berzikir. Kita udah rasa rusuh kan, nggak mikir juga, gitu kan. Ini jangan distandarkan sama Nabi dengan manusia biasa yang katanya nggak punya tadi nggak sehat tapi masih dicontoh gitu loh. Nggak sehat tapi dicontoh, nggak punya standar kesehatan, nggak punya standar kesehatan, nggak punya segala macam. Buktinya apa? Ini bahasanya kan kalau orang kayak gitu, bahasa mereka ya, itu obesitas katanya. Nah, apa standar obesitas? Standar di mana obesitas itu? Ya buktinya Nabi nggak kuat sendiri. Bukan nggak kuat, bisa yang bisa mengatakan. Nabi kan mulainya itu terlalu lama. Dari setengah malam sampai subuh. Itu Nabi itu yang duduknya itu adalah ketika baca Al-Quran. Nanti 50 ayat mau selesai itu nanti berdiri. Misalnya baca soal Al-Baqarah nih ya. 300 ayat kan bukan Al-Baqarah. Misalnya. Enggak Al-Baqarah aja bisa. Karena ayat itu taruhlah Nabi baca misalnya 400 ayat itu. Nah, 350 itu Nabi apa? Duduk. Nanti udah 50 ayat mau rukuk, Nabi itu berdiri. 50 ayat itu masih bentar. 50 Yasin berapa ayat? 83. Pendek-pendek kan? Iya. Apa-apa. Ya Al-Baqarah panjang-panjang gitu kan. Maka pas 50 ayat mau rukuk, dia berdiri. Baca sekitar 50 ayat. Ya tadi loh. Udah begitu, rukunya sama. Seperti berdirinya. Sujudnya sama. Lah berarti kan punya kekuatan di situ. Sampai Nabi dibilang, dia kan kemplang. Otoy. Karena kita konsen ke hadis, sangkanya ngapain? Lu kontes ya. Kadang tuh Jerman kali gitu ya, menurut orang itu lah kayak macam sampai rumah. Jangan. Itulah. Tapi memang nikmat sehat, nikmat serok itu ya tadi ya. Nabi kan punya waktu jangan kan waktu luang ya, waktu itu adat gitu loh. Dari mulai bangun sampai tidur itu diceritakan kan ada. Nggak ada waktu yang bisa hela gitu kan. Waktu dari mulai melek mata sampai beliau tidur, dari melek mata zikirnya apa segala macam, berarti nggak ada yang lepas dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai
bedak mata, ke kamar mandi, kampi, apa segala macam semuanya itu ada apa? Ada ritual, ada pengantin, ada apa? Ada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak sehat, tapi kan sakit di akhir hayat. Sakit di akhir hayat. Sakitnya pun sakit tua gitu. Sakit tua. Itulah standar. Kalau itu orang itu punya apa pengen hidup standar kayak Nabi itu banyak dong umur mah. Jadi orang mau hidup standarnya kan Nabi kan 60 tahun dia. Oh hidup orang itu yang panjang dong 70, 80, 90. Kenapa dia itu? Jadi hidup orang kan apa standar itu yang ideal itulah apa itu. Enggak itu belum nikmatin apa-apa, belum pensiun ke profesor. Belum pensiun itu mati. Jadi kan kalau ada kan boleh 65 tahun juga kan ada yang kan 65 tahun ya. Misalnya kalau dalam itu kan 60 tahun, 65 tahun. 60 itu belum pensiun, masih ada 65 tahun. Iya tapi dia udah bisa berbuat apa pada usia 60 tahun itu. Maka kemarin tadi ada yang apa? Yang vaksin diberikan pada usia lansia gitu kan, dia itu. Nah, itu sama yang presenter itu kebetulan itu profesor itu. Iya profesor ini kan udah di atas 60 tahun, dia 70 tahun segala macam. Kenapa nggak dia lebih dahulu ya Pak? Diberi vaksin gitu karena dia yang punya lebih rentan gitu. Kenapa justru yang ini soalnya kan yang itu udah mati gitu kayak gitu. Jadi kan itu ya, kenapa nggak itu yang didahulukan gitu maksudnya? Jadi kayaknya ya ini aja yang mau diproduktif gitu. Tapi dia katanya Kalau vaksin beracun kan, ya, makanya nggak boleh yang tua-tua. nggak boleh. Katanya nggak boleh karena nggak kuat gitu. Kuat. Iya, nggak kuat bisa lawan. Nah itu malah kagak kuat gitu kan. Artinya dia 70 tahun segala macam itu dianggap produktif belum tentu juga. Ya, maka tadi sehat kita itu dengan waktu luang itulah yang kita manfaat, itulah yang kita bahas, yang kita syukur itu di situ. Nah itulah yang kami bilang maghfurun apa dilalaikan, dilupakan oleh kebanyakan manusia. Semua qala An-Usman bin Affan radhiyallahu anhu qala lam khairukum al-Qur'an wa lam al-Fatihah. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما كما نقول اعوذ بالله من ان وارزقنا علما نافعا وعملا زكيا ان قبل قلبا منورا لسانا وقلبا جميلا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا في اولادا صالحا فيها نعرفا نجيبا عالما توفيقا ونصيبا يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا واتبعنا الباطل باطلا وارزقنا بعد هذا المرحوما وتفرقنا من بعده كافنا مقسوما وثبت قلوبنا على الحق برسول الله واستعمل على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله وانصرنا في زمرة الأيام وإثم حبك وحب محبك وحب ما يقرب إلى حبك ومن حبك فهب إلينا